Saudara-saudari, Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Pace Ebene. Kita sudah berada di ambang Natal. Tuhan sudah dekat. Sebelah sana sudah ada di setting untuk foto booth. Jadi kalau kalian nanti mau berfoto boleh depan aula itu. Pastor tadi dengan Pastor Yanto, Pastor Nandung sudah rekaman di sana. Cantik lah. Ya. Lalu di sebelah kiri saya sudah ada hiasan kandang Natal. Di sebelah sana kalian lihat juga ada pohon Natal, tapi pohon Natal yang warna putih, bening. Dari botol-botol aqua. Bacaan Injil yang kita dengar tadi adalah tentang bagaimana peristiwa kelahiran Yesus. Pada saat bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria telah mengandung. Bagaimana mungkin masih bertunangan sudah mengandung? Padahal belum hidup sebagai suami istri. Itu berarti Maria telah mengandung, pasti dia selingkuh, benih dari laki-laki lain. Pertanyaan inilah yang menjadi pergulatan Yusuf. Tentu kalian bisa merasakan apa yang dirasakan Yusuf. Masih bertunangan kok calonnya itu sudah mengandung, sudah hamil. Ya. Hati Yusuf pasti hancur. Jika Anda sebagai Yusuf, apa yang akan Anda lakukan? Yang cowok, bukan yang cewek. Jawab yang cowok. Tinggalkan dia. Kebanyakan begitu, tinggalkan dia. Menuduhnya selingkuh dan meninggalkan dia. Ya betul. Rencana awal Yusuf juga demikian. Dia mau menceraikan Maria. Tapi menceraikannya secara diam-diam. Bukan secara terang-terangan. Mengapa? Cerai. Padahal tadi Bapak Ibu saudara-saudari dikatakan masih apa? Masih tunangan, betul? Kenapa ada istilah cerai? Apa maksudnya? Bukankah kalau tunangan itu masih belum terikat? Nah, ini mau kita dalami. Dalam budaya orang Yahudi, saudara-saudari, pertunangan sudah termasuk bagian dari awal perkawinan. Ketika pasangan pemuda-pemudi bertunangan, artinya si pria itu sudah boleh membawa si wanita ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana. Tujuannya adalah agar orang-orang atau masyarakat di sekitarnya tidak berpikiran negatif tentang si wanita, tentang si Maria. Maka mereka bertunangan. Tapi walaupun sudah bertunangan, pasangan itu belum boleh melakukan hubungan suami istri. Tunggu ketika sudah menikah. Itulah aturan dalam budaya orang Yahudi. Karena tunangan adalah bagian awal dari perkawinan, maka pertunangan itu telah memiliki unsur mengikat. Sehingga kalau tidak jadi pun, maka harus diceraikan. Yusuf adalah seorang Yahudi yang tulus hati. Sehingga Yusuf tidak mau menghukum Maria.
karena ketahuan Maria sudah mengandung. Apa hukum orang Yahudi kalau ketahuan selingkuh atau ketahuan sudah mengandung di luar nikah? Hukum rajam, hukum lempar batu sampai mati. Itu ya dalam kitab dalam tradisi Yahudi. Maka Yusuf tidak mau secara terang-terangan untuk mau ceraikannya. Yusuf mau secara diam-diam saja dia tinggalkan Maria biar perceraiannya tidak diketahui oleh orang lain sehingga Maria tidak jadi dirajam. Nah, itulah sebabnya Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Ketika mempertimbangkan maksud dan tujuan untuk menceraikannya, ternyata Yusuf memperoleh mimpi. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus, Allah yang menyelamatkan umatnya. Nah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf langsung taat kepada pesan malaikat dan mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari terkasih, disinilah letak ketaatan Yusuf. Kalau Maria masih tetap taat, tapi dia masih ada dialog. Bagaimana mungkin ketika malaikat menyampaikan kabar gembira itu, Maria masih berkata, bagaimana mungkin, sebab saya belum bersuami. Sedangkan Yusuf tidak ada tanggapan, tetapi dia sesudah bangun melaksanakan apa yang diperintahkan malaikat kepadanya. Ketaatan. Maka kita mau mendalami ketaatan pada malam hari ini. Kita sering mendengar istilah ketaatan. Ketaatan adalah menyerahkan kehendak bebas kita kepada firman yang didengar, karena dijamin Tuhan itulah adalah sang kebenaran. Kaum biarawan-biarawati, kami-kami ini menjanjikan kaul ketaatan. Bagi kami, ketaatan berarti menyerahkan kehendak bebas kepada pimpinan kami. Pimpinan kami ada banyak sebutan. Kalau kami ordo, provinsial. Kalau beberapa tarekat ada istilah pimpinan umum dan lain sebagainya. Melalui pimpinan, melalui provinsial, merekalah sebagai wakil Allah yang ada di dunia. Maka ketika kami mendapat tugas perutusan baru, kami harus taat. Pastor Yosua pindah, kalau katanya pindah. Ya, tidak ada istilah masih baru saya di sini, tidak ada. Itulah ketaatan. Ketaatan Yusuf adalah ketaatan sejati. Yusuf adalah seorang yang beriman penuh. Ia membuang segala pikiran negatifnya tadi, yang mengatakan bahwa Maria selingkuh atau Maria mengandung dari orang lain, serta menangkap kehendak Allah dengan baik yang disampaikan melalui mimpinya. Ia bertanggung jawab terhadap Maria dan anak dalam kandungan Maria. Maka mari kita mencontoh teladan ketaatan Santo Yusuf. Agar kita bisa seperti Yusuf taat, pastor mengusulkan ada 3M. Bukan 3 miliar, 3M. M pertama adalah mendengar dengan rendah hati apa yang menjadi kehendak Allah. Beda kehendak Allah terhadap saya dengan kehendak Allah terhadap kita sekalian. Masing-masing kita beda. Itu M yang pertama, mencari kehendak, mendengar kehendak Allah. Yang kedua, mencari apa yang dikehendaki Allah, mendengar dan mencari. Kesannya sama, tapi beda, mendengar dan mencari. Yang pertama dan kedua beda. Yang pertama
bisa saja kita mendengar, tapi belum tentu yang kita dengar itu adalah kehendak Allah. Maka harus dilanjutkan pada langkah yang kedua, mencari kehendak Allah, mendengar dan mencari. Dan 3M yang terakhir, melaksanakan dengan penuh iman meski belum mengerti sepenuhnya. Saudara-saudari, pikiran kita, nalar kita mungkin tidak bisa memahami apa yang dikehendaki Allah, maka minta pertolongan dari Roh Kudus. Semoga kita semua selalu taat pada kehendak Allah. Amin.